Oke, baik. Ya, baik, jangan menunggu lama. Nanti yang baru mau gabung, mereka bisa gabung saja di pertengahan. Oh, iya, Pak. Kali ini juga saya rekam uh, pembelajaran kita hari ini, jadi nanti saya akan upload juga ke Google Classroom. Oke. Nah, perlu diingat bahwa ini yang mengajar ini saya dan Pak Yunli, jadi penilaiannya akan dibagi dua, dan juga termasuk cara absensinya saya akan mengikuti apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Yunli. Jadi kalau Pak Yunli mungkin agak ketat, ya, maka akan berlaku seperti itu. Jadi kalau hari ini walaupun absennya tadi hanya dua, tetapi yang ikut pembelajaran, absen tadi ada banyak ya di classroom. Tapi Iya, Pak. Hampir semua hadir. semua hadir. Yang di Zoom ini hanya 2 orang untuk saat ini, nanti kita lihat sampai selesai apakah masih ada yang ikut atau tidak. Jadi untuk absen di perkuliahannya Pak cukup ketat, ya kita ikuti ya cara-cara. Oke. Di sini sudah ada kahoot.com. Saya sudah share juga ke Classroom video-video yang kita prodi buatkan. Nanti kalian bisa nonton juga di sana. Oh, iya, Pak. Oke, sekarang kita mulai. Tampilan di kalian jelas atau ada yang tertutupi? Jelas. Ini saya Zoom-nya pakai HP, Pak. Zoom-nya pakai HP. Iya, Pak. Tapi di sini sudah install Kahoot, Pak. Maksudnya kalau pakai HP geser ke kanan itu kelihatan apa tampilan. Oh, iya, Pak. Ya, geser ke kanan atau ke kiri itu ada di punya. Kalau Oh, iya, Pak, sudah. kalau yang dari laptop kelihatan jelas? Yansen? Ya, Bapak. Jelas ya? Ya, Bapak. Tidak ada yang tertutupi ya layarnya ya? Ya, Bapak. Tidak ada, Bapak. Oke. Sekarang kita akan mengenal apa itu Kahoot dulu. Kahoot ini adalah sebuah media pembelajaran yang digunakan untuk membuat game. Gamenya berupa kuis-kuis. Nah, Ya, Bapak. dipakai untuk sekolah, bisa juga dipakai untuk komunitas. Jadi mungkin kalau kalian punya komunitas satu angkatan atau mungkin komunitas taruhlah PMK ya, persekutuan kok perhimpunan, persekutuan mahasiswa ya, di UCB. Nah itu bisa pakai ini. Jadi kita bisa kuis. Nanti kuisnya itu bisa kita perhatikan dalam bentuk live ataupun non live. Nah minggu lalu kalian sudah coba di mata kuliah saya di kecerdasan buatan. Iya, Pak, di kecerdasan buatan. Di e-learning ini kita belajar bagaimana membuatnya. Harapan saya tadi ada banyak yang join. Jadi setiap hari itu maunya saya akan random siapa yang bertugas sebagai guru dan yang lainnya akan sebagai mahasiswa atau murid. Nah, hanya 2 orang. Saya buka ini dulu. Kata siapa yang ikut kuliah saya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ya yang ikut kuliah e-learning ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Oh iya, Pak. Nah, sini saya pakai website namanya Random Name Picker. Fungsinya untuk apa? Nah, di sini saya sudah masukkan nama-namanya ya. Saya gunakan ini. Oke, maka kalau saya random, saya play dia akan ngacak. Oke, Yansen ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memilih atau saya pernah gunakan di mata kuliah sebelumnya ya di semester lalu. Nah, Yansen akan bertugas sebagai guru. Oke. Iya, Pak. Sedangkan mahasiswa lain akan bertugas sebagai siswa. Ya. Jadi kita akan begini terus setiap pertemuan, mulai pertemuan hari ini sampai nanti selesai di UAS. Kita akan belajar menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, hari ini Iya, kita Pak. belajar menggunakan Kahoot. Nah, di Kahoot ini namanya aplikasi pembelajaran, bisa dipakai oleh guru dan bisa dipakai oleh siswa. Tetapi cara pakainya, guru punya cara pakai beda, mahasiswa atau siswa cara pakainya beda. Nah, sekarang kita akan lihat sebagai guru. Nah, tugasnya Yansen nanti adalah membuat sebuah kuis. Oke. Nanti kuis itu, membuat sebuah kuis itu nanti akan dilemparkan kepada siswa. Siswanya siapa? Siswanya teman-teman yang ikut e-learning. Oh iya. Oke. Nah, nanti ada tugas saya berikan di e-learning, di classroom. Saya akan berikan, nah Yansen akan upload kode kuisnya, kemudian siswa-siswa yang lain akan mengerjakan kuis tersebut. Nah, kita akan lihat bagaimana praktek timbal balik kalian menggunakan Kahoot itu, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Nanti minggu depan akan orang lain lagi, bukan Yansen lagi, dia akan putar terus. Oh iya, Pak. Ya. Oke. Di Kahoot sekarang kita lihat bagaimana cara daftar. Cara daftar kita bisa sign up. Kita pilih sign up ya. Terus ini tugasnya Yansen, berarti Yansen sebagai teacher, kita pilih teacher. Kemudian kita pilih high education. Jadi anggaplah ini Yansen dosen. Kalau guru yang ini school ya. Kita pakai yang dosen. Oke, sekarang kita pilih sign up with Google. Nah, nanti muncul seperti ini. Iya, Pak. Oke, kita pilih akun Gmail-nya. Ya, saya coba yang ini yang sudah pernah saya pakai. Email saya yang ini. Kalian bisa buat email baru atau mau pakai email Gmail yang biasa, itu juga boleh. Iya, Pak. Kita tunggu sebentar, dia masih loading. Oke. Nah, kalau ini kan saya sudah pernah mendaftar. Kalau kalian yang belum pernah mendaftar, nanti dia akan muncul tampilan pilih yang basic, yang pro, terus premium. Kalau tidak salah ada 4, satu lagi saya lupa. Nanti kalian scroll ke bawah, paling bawah, nanti ada pilih di situ COVID-19. Lebih jelasnya sudah ada di video ya. Nah, ini tutorial mengaktifkan. Oh iya. Di Kahoot itu ada yang basic, itu belum, itu yang gratis. Kita pilih yang premium, itu berbayar, tetapi ada caranya supaya bisa pakai yang premium tapi gratis. Itu di video ini sudah saya jelaskan. Ya, lewatkan supaya nanti kita sendiri. Nah, saya lanjut. Kalau sudah jadi seperti ini, maka sudah loginnya sudah berhasil. Ini bisa dilihat nama saya punya user, saya pakai nama anak saya. Plan-nya kita pakai yang premium. Oke, membernya masuk di Universitas Citra Bangsa, interest-nya belum saya masukkan. Oke. Nah, kita lihat dulu halaman demi halaman di Kahoot ya.
ini adalah apa namanya, welcome gitu. Selamat datang, ada sesuatu yang baru, dia kasih tunjuk di sini. Terus ini berita-berita yang baru seperti ini yang ada di tengah. Dan di sini ada baru juga distant learning, cara belajar jarak jauh. Mereka kasih panduannya. Bisa download bagaimana cara belajar jarak jauh dengan Kahoot. Dia kasih tunjuk cara-caranya. Ini yang nanti akan kita pelajari ya. Dulu. Nanti file-file itu sudah saya download, saya akan kirim ke e-learning. Cuma memang dalam bahasa Inggris. Oke, nah itu halaman depan dari Kahoot. Kemudian di sini ada menu Discover. Discover ini untuk kita mencari kuis-kuis yang sudah pernah ada di Kahoot.com. Jadi ada begitu banyak guru, begitu banyak orang, dosen, yang sudah pernah buat kuis. Nah, kita bisa main mereka pun kuis. Demikian sebaliknya, nanti seorang guru kalian, masing-masing akan bikin kuis, kuis itu juga bisa dimainkan oleh banyak orang. Oke. Ada yang dalam bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Paling banyak dari bahasa Inggris, dari luar. Oke, kira-kira seperti ini, Discover, untuk melihat kuis-kuis yang sudah ada. Kemudian, ketiga yaitu Kahoot. Ini adalah menu yang ada di akun kita. Jadi ini kuis-kuis yang kita sudah pernah buat, bisa lihat di menu Kahoot. Oke, ini ada yang saya pernah coba. Oke, terus report. Report itu untuk melihat laporan dari hasil permainan setiap siswa. Jadi nanti dosen atau guru setelah bikin kuis, dia kasih kuisnya ke siswa atau mahasiswa, bisa lihatnya di sini. Ya. Kalau ini kuisnya baru saya uji coba, saya mainkan sendiri, jadi baru satu player. Oke, nanti saya akan tampilkan buatan itu, saya pernah kirim screen-nya ya ke kalian ya. Nah itu di report. Oke, sekarang kita langsung buat suatu kuis. Nah, saat kita klik tampilannya seperti ini, ada template-template bisa kita pakai. Oke, kalau mau pakai template-nya boleh, tapi saya mulai dulu dengan tanpa template ya, karena kita baru uji coba, kita buat dulu tanpa template. Kita pakai yang klik. Oke, ini adalah tampilannya. Sekarang pertanyaannya kita taruh di sini. Misalnya, siapa nama dosen yang mengampu mata kuliah e-learning. Oke, perlu diperhatikan di sini ada range ya. Jadi kalau soal ini saya hapus. Nah, dia hanya 120 huruf, termasuk spasi, tanda tanya, itu semua. Nah, kalau saya buatkan pertanyaan seperti ini, maka di sini ada sisanya 67 huruf. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambah juga foto ya. Kita bisa tambah foto. Kita pilih upload foto, upload image. Oke. Saya pilih gambarnya dulu. Misalnya ini, di-upload image-nya. Oke, maka gambarnya seperti ini ya. Nah, kita acak gambarnya, ini ada image reveal. Kalau ini 3x3. Jadi begitu tampil soal, tampil gambar, dia muncul sebagian-sebagian. Bisa pilih 5x5 untuk yang lebih kecil lagi, atau 8x8 yang lebih kecil lagi. Ya. Oke. Kemudian di sini ada durasi waktu. Berapa lama soal ini berjalan? Ya. Jadi kesempatan siswa untuk menjawab itu berapa detik? Ini hitungannya detik.
standarnya 20 detik. Kalau kemarin saya bikin soalnya 20 detik semua ya. Ada beberapa yang 10 juga. Nah, kita lihat dari tingkat soal. Kalau gampang mungkin kasih cepat, kalau susah kasih lebih lambat. Paling tinggi dia 240 detik. Atau sama dengan ini 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. 4. 240 ya. 4 menit. Oke. Poinnya, kita mau kasih poin berapa? Ya, ini tidak ada poin, ini 1000 poin, ini 2000 poin. Kita pakai standar 2000. Oke, sekarang dosen yang mengampu mata kuliah ini kan ada 2 ya. Saya tidak punya Pak Yonli, jadi saya pakai saya saja dulu sebagai contoh. Jadi di sini kita bisa pilih, ini single, itu untuk jawabannya hanya 1. Kalau multi, itu untuk jawabannya ada 2, atau lebih dari 1. Oke. Jadi misalnya, ini yang markanya Pak Yoni ya. Oke, terus ini misalnya John Einstein. Ini misalnya Ibu Diana Val. Oke. Sekarang ini adalah pilihan jawabannya. Sekarang kita aktifkan mana jawaban yang benar. Caranya kita centang. Jadi kalau orang lain pilih yang lain, maka salah. Kalau dia hanya pilih 1 saja, maka salah. Kalau dia pilih 2, maka dua-duanya seperti itu. Nah, di sini ada image juga yang bisa kita taruh. Jadi kita bisa tambah foto juga di sini. Ya, fotonya masuk. Ini kalau pilihan jawabannya itu dalam bentuk gambar. Ini biasanya dipakai di soal-soal. Jadi, sebentar. Nah, ini untuk soal-soal seperti matematika. Contoh soalnya misalnya apa ya? Mana yang disebut bangun ruang tabung misalnya. Contoh soalnya seperti itu. Nah, nanti di pilihan gandanya gambar tabung yang gambar tabung. Terus di sini misalnya gambar bola, di sini gambar persegi panjang, sini gambar kubus gitu ya. Itu untuk pilihan jawabannya yaitu dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kan ini soalnya dalam bentuk teks ya. Jadi kita tidak. Iya, Pak. Sini saya ganti kembali. Oke, ini jenis soal pertama, pilihan multi-select. Oke, ada gambar yang diacak. Sekarang kita tambah soal kedua, kita klik yang ini, add question. Nah, di sini di Kahoot itu, karena kita pakai yang premium, itu terbuka semua. Kalau yang basic itu hanya 2 ini. Ini, kalau yang basic hanya kuis dan true or false, benar atau salah. Kalau kemarin kalau kalian lihat ada benar atau salah, ada polling juga ya, Iya. Ada juga untuk menampilkan. Oke, kita lihat. Sekarang true or false. Soalnya mungkin saya contek saja yang pertama supaya jangan susah-susah. Oke. Dosen yang mengampu mata kuliah e-learning adalah Pak Gerlan dan Pak Yoni. Benar
atau salah. Oke, bisa tambah gambar kalau perlu, kalau tidak usah. Karena ini cepat saja kita kasih 20 detik. Nah, jawabannya kita centang benar. Kalau jawabannya salah, kita centang salah. Ya, kita centang benar. Sekarang tambah soal yang ketiga. Ini adalah open-ended. Kita lihat bentuk open-ended itu seperti apa. Dia di sini, clue-nya adalah ask player to type the correct answer. Jadi jawabannya itu diketik oleh yang menjawab, dalam hal ini siswa atau mahasiswa. Pertanyaannya kita masih pakai yang sama. Siapa nama dosen yang mengampu mata kuliah e-learning? Nanti diketik jawabannya oleh mahasiswa atau siswa. Bukan dipilih. Kalau tadi pilihan ya, kalau sekarang diketik jawabannya. Nah, supaya kita bisa tahu dia jawabnya benar atau salah, kita kasih masuk jawaban yang benar. Misalnya, Gerlan. Jawaban yang kedua, misalnya Gerlan Manung. Oke. Ada ya juga yang mungkin jawab Pak Gerlan. Oke. Ada lagi yang menjawab Pak Gerlan. Oke. Nah, di sini dia hanya kasih sediakan 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau orang jawab Gerlan, dia ketik Gerlan, betul. Kalau dia ketik Pak Gerlan, betul. Dia ketik Gerlan Manu, betul. Dia ketik Pak Gerlan Manu, juga betul. Oke? Seperti itu. Kita bisa tambah gambar atau yang lain sama kayak tadi ya. Waktunya juga default-nya 30 detik. Kita bisa tambah mungkin 60 detik. Yang ketiga, sekarang puzzle. Oke. Sekarang di sini puzzle itu mengurutkan jawaban. Jadi mengurutkan jawaban. Oke. Contoh soalnya apa ya? Apa contoh soalnya? Misalnya urutkan nama dan Indonesia dari yang paling menjabat sebagai presiden. Dari yang lama hingga terkini gitu. Urutkan nama presiden Indonesia dari yang paling lama hingga terkini. Kita bilang urutan yang benar. Dalam urutan yang benar itu seperti apa? Kita mulai pertama misalnya Insinyur Soekarno ya. Ya. Kedua Soeharto. Betul ya? Ya, Pak. Ketiga B.J.H. Habibie. Keempat Gus Dur ya. Ya, Abdul Rahman. Benar ya? Abdul Rahman. Lupa kalian. Ya nih kalau lupa sih. Lamanya. Oke, itu puzzle. Nanti kita lihat bentuk permainannya seperti apa. Dia akan acak ini pilihan jawaban, dia akan taruh Gus Dur dulu di bawah sini, Soekarno di sini, dia random. Jadi tugasnya siswa atau mahasiswa dia urutkan yang sesuai urutan yang benar. Oke, itu puzzle. Dan ada poll, ini polling. Polling ini misalnya begini. Siapa nama dosen terfavorit Anda? Nah, misalnya. Ya. Juga hanya ada, jadi di Kahoot semuanya serba 4. Oke. Nah, nanti siswa atau mahasiswa akan diminta untuk memilih. Jadi ini biasanya code itu tidak ada nilainya, sehingga di sini skornya tidak ada, beda dengan puzzle. Puzzle ada poin, open-ended ada poin, true false ada poin, ya, pilihan ganda ada poin. Tapi di poll dia tidak ada poin. Tidak ada poin. Oh iya, Pak. Sekedar kita mau tahu siapa yang pilih A yang paling banyak, yang pilih B paling banyak, C atau D. Itu polling. Nah, kalau di
di pembelajaran polling ini misalnya bagaimana kuliah hari ini, menyenangkan tidak menyenangkan gitu ya, seperti kemarin saya buat ya. Ya Pak, di nomor terakhir. Oke. Nah sekarang berikutnya word cloud. Oke. Word cloud itu adalah player type their answer as free form text up to 20 karakter. The answer will be visualized as word cloud on screen. Jadi ini seperti polling, tetapi mereka isi sendiri. Ya, ini seperti polling, tetapi mereka isi sendiri. Dia juga tidak ada poin. Ya, karena dia sama seperti polling, tetapi mahasiswa atau siswa isi sendiri. Soalnya mungkin kita samakan. Siapa dosen favorit Anda? Kita tidak perlu isi, nanti mereka yang akan isi sendiri. Kita lemparkan berikutnya, slide. Oke, slide ini adalah informasi. Jadi misalnya, selamat datang. Oke, isinya di sini adalah kuis. Ini adalah contoh menggunakan Kahoot dalam mata kuliah Learning Prodi Pendidikan Rohingya. Sitas Bangsa. Oke, misalnya seperti itu, kita juga bisa pindah-pindah slide-nya ya. Kita bisa taruh ini paling atas. Oke, dia jadi pertama. Jadi muncul ini dulu, kemudian nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. Oke, kira-kira ada 7 pertanyaan sebagai contoh untuk awal dulu. Nanti mau tambah bisa tambah, atau nanti kita akan melihat. Nah, ini question bank saya kasih tunjuk dulu. Question bank itu adalah soal yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Kita tinggal pakai. Jadi misalnya kita mau cari tentang Presiden Indonesia. Adakah soal tentang Presiden Indonesia? Oh, ada. Ada 61 ya. Siapa Presiden? Siapa nama Presiden Indonesia sekarang? Nah, udah banyak nih. Kalau mau pakai, kita tinggal klik saya. Nah, masuk. Gitu ya, dia langsung masuk. Jadi gampang. Kalau dengan menggunakan Kahoot, misalnya kalian membayangkan Universitas Citra Bangsa, semua dosen itu pakai Kahoot. Maka dosen-dosen yang baru mulai menggunakan Kahoot, dia tinggal cari ya, cari soal-soal yang sudah ada. Nah, tinggal masuk-masuk jadi satu kuis baru. Oke, ini saya hapus. Nanti ada pemberitahuan kepada yang buat soal bahwa Pak Girlan tadi ada ambil soal kamu. Oke, itu cara kita buat soal. Sekarang cara save-nya ya. Kita isi di sini dulu, di bagian atas. Klik di sana. Oke, saya taruh di sini contoh soal Kahoot. Ini judulnya ya. Iya Pak. Deskripsinya bisa kita isi. Sama juga misalnya. Oke. Save-nya bisa di nama folder kampus atau di My Kahoot bebas. Bahasanya kita bisa pilih bahwa kita ini menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ini fungsi apa supaya orang mencari soal yang kita sudah punya, mereka bisa lihat langsung dengan cepat. Oke, dapat dilihat oleh tim. Nanti kita bisa tambah tim ke kita punya akun Kahoot. Ini logi musik. Jadi sambil menunggu nanti game ini dimainkan, ada dia punya musik. Nah, ini kalau pilih Kahoot Pick, nanti Kahoot yang random. Kalau kita suka reggae, kita pakai reggae. Waktu masih tunggu. Sudah kita klik down. Maka dia akan save ya, dia putar. Nah, sekarang save to my draft. Sudah selesai.
Kita pilih done. Oke, selanjutnya kita tes. Ini tes Kahoot. Sebelum kasih ke siswa, kita tes dulu. Soalnya susah, terlalu cepat, atau ada salah ketik. Nah, kita uji coba ya. Sekarang kita lihat. Dia masih loading. Ya, ini adalah tampilan di kita. Ini adalah tampilan di siswa atau mahasiswa. Dulu saya pernah praktek di kelas ya. Iya, Pak. Di kelas itu nanti tampil ini, nomor PIN ini. Nomor PIN ini. Nanti di HP masing-masing adalah seperti ini. Kalau di HP, siswa itu perlu download aplikasi Kahoot. Oke. Nah, nanti kalau kemarin kalian sudah login sebagai student ya kemarin ya, maka tugasnya sekarang yang khusus Yansen ya, utama Yansen harus buat email baru dia sebagai pengajar. Jangan lagi pakai email sebagai student kemarin. Buat email baru sebagai pengajar. Oke, kita bisa praktek ini. Nah, jadi siswa nanti gunakan aplikasi Kahoot, dia isi PIN-nya, misalnya 190. Data. Ya, ini ada error sedikit. Diisi ini. Jadi di sini harus isi namanya. Jadi kita harus sampaikan ke mahasiswa, isi dengan nama lengkap atau nama jelas kalian. Dan isi nama Asus. Kita tidak tahu Asus di siapa. Nah, jadi misalnya ini isi nama saya Gerlan Manu. Oke, go. Maka tampilnya di sini. Gerlan sudah masuk. Nah, nanti digunakan HP lagi yang lain. Mereka isi lagi PIN-nya, nama Yansen, maka Yansen masuk. Akan kelihatan. Ya. Oke. Kalau sudah semua, kasih klik start. Nah, soal akan tampil di layar, pilihan jawaban tampil di HP. Dijawab, ini ada pengetahuan, kita next. Nah, ini mulai kuisnya, soal pertama. Siapa nama dosen yang mengampu mata kuliah? Gerlan, John Einstein. Misalnya saya jawab ini dan ini. Maka begitu oke, jawab langsung tanda benar. Nah, kelihatan di sini yang jawab A, Gerlan Manu, dan kuning ini yellow, Ion Libunutinit, ada 1 orang. Nah, nanti kalau ada 10 orang yang main, kelihatan siapa yang jawab, berapa orang jawab yang ini, berapa orang jawab yang ini. Oke. Yang bisa dilihat ini hanya guru. Kalau masing-masing hanya bisa lihat dia benar atau salah. Dan kita next, maka nilai atau skornya masuk. Kita next lagi, soal berikut. Oke, misalnya saya jawab salah, maka kelihatan di sini 1 orang jawab salah, maka di siswanya juga kelihatan Anda salah. Ya. Skor tidak bertambah karena salah. Soal yang kedua, ya keempat. Nah, isi jawabannya. Misalnya tadi ya, kita coba nama Gerlan. Kirim. Oke, masuk. Nah, karena Gerlan merupakan salah satu jawaban yang benar. Nah, sekarang ada nilai ini. Tadi ada yang menjawab 60 detik, pas dia langsung jawab, maka nilainya paling tinggi. Jadi saya jawab di detik ke 50. Kalau ada yang jawab 55,
kan skornya dia lebih tinggi dari saya. Harus lebih cepat jawab, lebih tinggi. Itu kalau pakai Kahoot. Oke, kita lanjut berikutnya, misalnya urutkan. Nah, ini yang pasal tadi ya. Kita urutkan Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur. Kirim. Menit ke-47. Nah, skornya sekian. Kalau dia jawab di menit ke-50, skornya lebih tinggi lagi. Next, skornya bertambah. Polling, ini tidak pakai skor ya. Dia hanya memilih saja. Next. Terus word cloud untuk mengetik sendiri jawabannya. Seperti polling juga, tetapi ketik sendiri jawabannya. Oke, maka terakhir dia akan tampil siapa peringkat pertama, siapa peringkat kedua, dan seterusnya. Yang bisa lihat ini hanya guru. Seperti itu ya. Oke. Ini sudah selesai, kita bisa close. Oke. Di feedback itu nanti si siswa bisa memberikan rating juga, suka tidak, how do you feel, ya senang atau tidak, bisa diisi. Dan kita bisa main lagi atau new game atau play lagi. Sini ada lihat report. Oke, kira-kira seperti ini. Saya close. Saya. Sorry. Tampilkan dulu ini. Ini view report untuk melihat report. Lihat hari ini ya. Kemudian ini save result. Ini untuk Excel. Nah, save direct download. Ini. Sementara terbuka sebentar ya. Ini sementara terbuka. Oke, loading. Ya, jadi ini adalah laporan dari Kahoot tadi yang menjawab 85% soal bisa dijawab, 14% kemudian 9 tidak bisa dijawab. Skor rata-rata sekian ya. Playernya satu player menjawab 7 soal. Bisa dilihat yang berpendapat positif, netral, dan negatif berapa orang. Oke. Terus. Nah, kembali. Kalau tidak ada yang perlu kita edit lagi, kita done. Kalau masih perlu diedit, kita back to edit. Kalau kita mau mainkan sudah, maka kita pilih play now. Ya, kita done dulu ini. Sekarang di sini ada satu soal yang sudah kita buat tadi ya, dengan jumlah 7 soal. Saya coba play.
Nah, play-nya ada dua cara. Kita bisa play yang ini atau play yang ini. Bedanya apa? Play yang ini soalnya itu tampil di dosen. Ya, tampil di layarnya dosen. Sehingga mahasiswa harus akses bisa lihat layarnya dosen. Caranya bisa pakai Zoom, seperti sekarang ini. Saya klik ini, maka soal akan tampil di Zoom. Pilihan jawaban di HP masing-masing. Oke? Nah, yang berikutnya, kita bisa pakai assign. Assign itu soal dan jawaban itu di HP masing-masing. Oke? Karena saat ini yang pakai Zoom ini ada yang Mariana pakai HP ya. Jadi kalau Iya, Pak. ini maka Mariana perlu HP yang kedua untuk bermain. Jadi kita tidak pakai yang ini. Ini tampilannya sama kayak tadi yang kita uji coba Kahoot ya. Kalau yang ini yang tidak. Yang ini bisa dimainkan tanpa lihat layarnya dosen. Kalau yang ini, misalnya kita kelas, saya pakai ini. Jadi saya pakai proyektor, soalnya ada di papan, di tembok, terus pilihan jawaban di kalian HP. Begitu. Kalau pakai yang ini, maka kalian bisa main di HP masing-masing. Kita coba yang ini. Nah, tanggalnya sampai tanggal berapa bisa dimainkan? Misalnya sampai hari ini saja. Sekarang sudah 2 ya. Di sini bisa dimainkan sampai jam 3 saja. Oke. Bisa dimainkan sampai jam 3. Perlukah waktu dalam bermain? Ya, perlu. Aktifkan. Maka yang tadi kita bikin waktu 20 detik, 30 detik itu aktif. Kalau tidak pakai, maka waktu tadi tidak terbatas. Mahasiswa bisa jawab berapa lama pun yang dia mau. Okay? Terus personal learning, personalized learning. Oke, personalized learning itu kalau ada soal-soal yang sulit, maka sebelum mahasiswa atau siswa jawab, dia latihan dulu. Dia belajar dulu itu soal. Ya, kita tidak pakai. Random answer order kita pakai. Jadi tadi ada pilihan A, B, C, D, maka kalau tampil di layar HP masing-masing, yang A di layarnya Yansen beda dengan di layarnya Mariana. Tetapi jawabannya tetap. Misalnya, jawaban A tadi Gerland, B, John Einstein, C, Yonli, D, Ibu Diana. Maka, pilihan A itu Gerland, di Yansennya Gerland. A. Tapi di Mariana, A itu bukan Gerland. A itu Pak John Einstein. Ya. Tapi jawabannya tetap. Jawabannya adalah Pak Gerland dan Pak Yonli. Nah, sehingga Mariana walaupun dia jawabnya B, yaitu Pak Gerland, maka juga benar. Sama dengan Yansen yang jawab A, yaitu Pak Gerland. Jadi A, B, C, D dia acak, tapi dia punya jawabannya tetap, yaitu yang mana. Oke, itu kita aktifkan. Nickname generator ini untuk mahasiswanya isi PIN saja, nama nanti diacak sendiri. Nah, kita tidak pakai ini, jadi nama harus diisi oleh mahasiswa. Oke, jadi soal ini bisa dimainkan oleh 2.000 mahasiswa. Kita klik. Hasil setelah create adalah kita akan memperoleh PIN atau link. Oke. Nah, sekarang saya coba create. Nah, sekarang muncul PIN-nya. Ini PIN-nya. Saya copy. Saya kirim ke WA group ya. Latihan Kahoot. Berikut PIN-nya. Oke, bisa dilihat di WA group sudah saya kirim. Oh iya, Pak. PIN tersebut akan dikirim oleh pengajar kepada siswa-siswa yang akan mengikuti kuis atau soal. Ya, jadi nanti Yansen setelah buat soal, Yansen kirim PIN-nya ke siswa-siswa. Oke, nanti kirim ke saya juga mau ikut join main game yang dibuat oleh Yansen. Ya, oke. Nah, sekarang bisa dicoba
gamenya dulu, kita coba dulu. Supaya kita bisa lihat berapa orang yang main dan berapa skornya, tampilannya seperti apa. Ya, PIN tadi dimasukkan ya. Iya, Pak. Sabar, Pak. Aplikasi Kahoot. Jadi siswa bisa main di aplikasi atau bisa di laptop. Nah, kalau di laptop mainnya di Kahoot IT. Kahoot.it. Oke, PIN-nya saya masukkan. Nah, yang sudah main ini kelihatan ada Mariana. Sekarang saya join. Masukkan nickname Anda. Nah, selanjutnya selesai bermain, di sini ada link. Nah, kemarin yang saya lihat, kalian kirim link. Jadi salah. Sebenarnya link ini untuk apa? Link ini untuk mau ajak orang lain main lagi game yang kita sudah main tadi. Jadi dengan kirim link ini, kita akan skornya kita. Jadi misalnya sini saya tadi coba saya jawab satunya salah, maka skor saya segini. Nah, saya kirim link ini ke orang lain supaya saya tantang dia bisa skornya saya. Nah, jadi dari link ini seperti itu ya. Dan tertera di sini bahwa soal ini akan buka sampai 56 menit lagi. Jadi sebenarnya kita bisa main lagi. Kita klik Kahoot lagi, Kahoot IT. Oke, di sini kita isi PIN-nya lagi. Kita main lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda Kastil Manu? Tidak. Ya, kita coba bilang tidak.
Sorry, saya klik benar. Saya ulangi. Ini akan muncul apa Anda pasien mana? Bukan. Erlang. Oke, maka saya bisa main lagi dan dengan nama orang lain. Ya. Saya akan percepat. Oke, maka skornya akan tampil dan sini saya bisa challenge orang lain lagi. Nah, kira-kira seperti itu cara memainkan. Sekarang kita lihat si dosennya, dia melihat laporan ya. Dia bisa klik di player. Ada Gerlang, Castian, Mariana, Yanto yang sudah bermain. Dan ini persentase jawaban yang benar ya. Answer atau jawaban yang tidak sempat dijawab. Ini di sini waktu sudah habis, dia tidak bisa jawab. Ini adalah skornya. Nah, kemudian ini jenis pertanyaan. Oke, siapa yang menjawab benar, siapa yang jawab salah per masing-masing pertanyaan. Ada di sini semua. Nah, ini adalah report dari soal yang kita sudah buat. Kalau kita mau selesai permainannya, ini dari sisi guru atau dosennya, saya tidak mau ini dimainkan lagi, maka saya pilih end now. Kalau tidak, maka dia akan selesai secara otomatis tanggal 25 jam 3 PM. Tadi kita sudah setting seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Kahoot yang bisa kalian praktekkan nanti. Nah, sekarang tugas saya katakan, Yansen bertugas sebagai guru ya, atau dosen. Nah, Yansen adalah membuat sebuah kuis. Nanti teman-teman yang lain akan bertugas sebagai siswa. Oke? Nah, siswa ini mengerjakan soal yang dikerjakan oleh Yansen. Nah, nanti saya akan lihat bagaimana siswa mengerjakan, kemudian bagaimana hasil dari guru membuat soal tadi. Ya. Jadi, tugasnya Yansen mulai dari membuat soal di Kahoot sampai mengambil report ya tadi ya, mengambil report siapa-siapa yang sudah main dan berapa skornya, itu bisa dilihat. Tugasnya teman-teman yang lain adalah memainkan soal kuis yang sudah dikerjakan oleh Yansen. Jadi kerjakan mungkin menggunakan HP dan juga bisa menggunakan laptop. Ya. Oke. Dan lihat nanti di minggu depan. Nah, video Kahoot dengan Zoom ini juga saya rekam. Nanti saya akan upload di Classroom dan teman-teman kalian bisa menonton untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi itu saja. Ada yang mau bertanya? Itu saja Pak. Nanti kalau ada kesulitan baru ditanyakan lagi. Oke, nanti baru tanya grup saja. Iya. Oke. Baik, itu saja saya akhiri pertemuan kita. Baik, selamat siang.
Pak.